Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa. Perkenalkan, nama saya Nur Wahid. Saya Andika Liandra Rafael. Nama saya Muhammad Zaki. Penjelasan rempah-rempah pada masa Hindu-Buddha. Nusantara adalah negeri yang diberkahi, dipilih Tuhan sebagai tempat pertama di bumi untuk menumbuhkan rempah. Tom Pyres dalam bukunya Summa Oriental Quadrata do Marrocco ade Auschwitz atau sebagai ikhtisar wilayah timur dari Laut Merah hingga negeri Cina, mengisahkan pengalamannya selama berada di Nusantara pada awal abad ke-16. Ia menulis, Nusantara adalah rumah besar keanekaragaman hayati dunia. Sekitar 11% jenis tumbuhan dunia ada di hutan tropis Nusantara. Jumlahnya lebih dari 3.000 spesies, yang sebagian diantaranya dipergunakan dan diperkenal sebagai rempah. Karena itu, tak dapat dinafikan bahwa Nusantara adalah ibu rempah yang antara lain melahirkan jenis rempah raja seperti cangke, pala, dan cendana. Komoditas utama rempah-rempah dunia yang pada masa jaya pernah bernilai lebih mahal dari emas. Bahkan Pulau di Maluku yang kaya akan rempah pala pernah ditukar dengan Pulau Mahatatan yang saat ini dikenal sebagai New York. Para pedagang Melayu berkata bahwa Tuhan telah menciptakan Timor untuk kayu, cendana, bandana untuk pala, dan Maluku untuk ceti. Barang dagangan ini tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia kecuali di ketiga tempat ini. Saya telah bertanya kepada banyak orang dengan sangat cermat dan sabar mengenai apakah ketiga komoditas tersebut dapat ditemukan di tempat lain, dan semua orang menjawab tidak. Sejarah mencatat rempah bukan sekedar komoditi, namun membawa nilai atau value dan lifestyle gaya hidup untuk peradaban global. Begitu pentingnya rempah-rempah dalam kehidupan manusia sehingga ia menjadi pengelola perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam skala lokal dan global. Para pedagang mempertaruhkan nyawa dan kekayaannya untuk memasarkannya. Memasak ramunya untuk melezatkan hidangan, para ahli kesehatan meraciknya untuk pengobatan. Para raja memiliki ekspedisi untuk mengarungi samudra untuk mendapatkannya. Diplomasi dirajik hubungan antar manusia menjadi global dan sejarah peradaban manusia dibangun. pohon cengkeh adalah tanaman asli Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bocan. Sedangkan pohon pala adalah endemik Pulau Banda. Tak kalah penting jenis rempah aromatik dari getah. Tanaman pohon endemik Sumatera yaitu kemenyan dan kamper atau kapur. Beberapa komoditas penting lainnya seperti kayu manis, lada yang banyak dihasilkan di Sumatera. Demikian pula cendana yang banyak tumbuh di kepulauan bagian timur Nusantara.